Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Tuhan semesta alam. Perkenalkan, kami mahasiswa dari jurusan Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri Rosahada dan rekan saya Widya Angelina. Guna membuat video ini untuk mempresentasikan sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir dengan mata kuliah akuntansi yang diajarkan oleh Bapak Jamaluddin SE. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul potongan penjualan bagi perusahaan dagang. Semoga video ini berguna bagi kalian semua. Selamat menyaksikan. Mengenai tentang potongan penjualan perusahaan dagang, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih perusahaan dagang. Pada kelompok kami di sini, pengertian perusahaan dagang dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Perusahaan dagang secara umum yaitu perusahaan yang tidak membuat produknya sendiri, melainkan hanya produk milik konsumen pada masyarakat. Sedangkan perusahaan dagang secara khusus yaitu perusahaan yang menyimpan, membeli, atau menjual kembali produk tanpa mengubah semata-mata untuk mendapatkan nilai tambahan. Perusahaan dagang sendiri ini memiliki akun-akun khusus tertentu, di antara lain penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, beban angkut penjualan, harga pokok penjualan, pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, dan persendian barang dagang. Agar suatu perusahaan dapat beroperasi dengan menguntungkan, maka harga jual barang harus lebih tinggi dari harga belinya. Di sini ada 3 komponen harga jual yang menguntungkan sebagai berikut. Yang pertama, harga pokok barang yang dijual. Di sini kita harus memastikan harga pokok barang yang dijual itu berapa. Dan yang ketiga, biaya operasi perusahaan dagang seperti biaya sewa, gaji pegawai, biaya asuransi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, laba bersih yang diinginkan. Di sini kita harus mencari atau mempunyai target berapa sih laba bersih yang kita inginkan itu berapa. Dan bahas tentang potongan penjualan, saya akan menjelaskan apa sih potongan penjualan itu. Potongan penjualan adalah potongan yang merupakan pengurangan harga secara tunai yang diberikan penjual kepada pembeli jika pembeli melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Namun jika penjualan dilakukan secara kredit, maka syarat pembayaran di masa akan datang akan ditetapkan dengan jelas. Syarat penjualan biasanya dicantumkan dalam retur penjualan dan merupakan bagian dari perjanjian. Dan syarat perjanjian disebut termin yang biasa ditulis 2/10,N/30. Artinya akan diberikan potongan 2% jika pembayaran dilakukan 10 kali lipat atau harus sudah tanggal faktur, tapi tidak melewati 30 hari sejak tanggal faktur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Widya Angelina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Angelina dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat penjualan. Pada slide sebelumnya mempunyai arti bahwa perusahaan babu akan memberikan potongan 2%. 2% dikali 10.000 sama dengan 200. Jika pembeli melakukan pembayaran tidak melewati tanggal 20 Oktober atau jika melewati tanggal 20 Oktober tetapi tidak lebih dari tanggal 9 November, seandainya pembeli melakukan pembayaran pada tanggal 19 Oktober masih dalam periode potongan, maka jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan untuk piutang adalah sebagai berikut. Kas 9.800.000, potongan penjualan 200, dan piutang dagang 10 juta. Untuk mencatat penerimaan piutang dikurangi potongan 2%. Pengertian potongan penjualan. Potongan penjualan merupakan pengurangan harga secara tunai
yang diberikan penjual kepada pembeli jika pembeli melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, jika termin penjualannya 2/10 N/30, maka jika pembeli melunasi utangnya dalam 10 hari sejak terjadinya transaksi, maka penjual memberikan potongan sebesar 2% dari jumlah yang hendak dibayar pembeli. Transaksi keuangan pembelian barang dagang, cara perhitungan pajak penghasilan badan usaha. A. Pembelian barang dagangan dengan cara tunai. Dalam transaksi pembelian barang dagangan dengan cara tunai, berarti perusahaan mengeluarkan sejumlah uang tunai untuk membeli atau memperoleh barang yang bakal diperdagangkan. B. Pembeli barang dagangan dengan cara kredit. Dalam pembelian barang dengan cara kredit, berarti perusahaan berutang untuk membeli barang dagangan yang bakal diperdagangkan. Transaksi keuangan penjualan barang dagang. Apabila barang dagangan yang dikembalikan saat penjualan barang tersebut dipasarkan dengan cara tunai, dalam transaksi ini dicatat dalam jurnal dengan mendebit retur penjualan serta mengkredit kas. B. Apabila barang dagangan yang dikembalikan ketika menjual barang tersebut dibuat dengan cara kredit, dalam transaksi ini dicatat jurnal dengan mendebit retur penjualan serta mengkredit piutang dagang. Sekian presentasi dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.